Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota. Yang pertama, Salsabila Indonesia. Yang kedua, Salsabila Nuri Rohmah. Yang ketiga, Septia Dwi Anggreni. Yang keempat, Sherly Hana. Yang kelima, Setia Nugroho. Dan yang terakhir, Shirley Amalia Hanum. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai model supervisi pengembangan kolaboratif. Terdapat 6 pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu pengertian supervisi kolaboratif, yang kedua urgensi supervisi kolaboratif, yang ketiga prinsip supervisi kolaboratif, yang keempat karakteristik supervisi kolaboratif, yang kelima langkah-langkah dalam supervisi kolaboratif, dan yang terakhir hal-hal yang harus diperhatikan supervisor dalam supervisi kolaboratif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi kolaboratif. Kata supervisi memiliki arti seseorang supervisor atau atasan yang melaksanakan pemantauan kepada anggotanya untuk memperbaiki kinerja dari anggota. Para ahli dalam bidang administrasi pendidikan menyatakan bahwa supervisi pendidikan ialah disiplin ilmu yang terpusat pada peningkatan situasi pembelajaran. Selanjutnya, untuk pengertian dari supervisi kolaboratif sendiri merupakan gabungan dari pendekatan langsung atau direktif dan tidak langsung atau non-direktif. Pendekatan supervisi kolaboratif adalah pendekatan supervisi yang dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah secara kolegial. Pendekatan supervisi kolaboratif memiliki sifat untuk mendampingi, membimbing, serta memberikan fasilitas kepada guru agar dapat menyelesaikan tanggung jawab yang dimiliki. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu urgensi supervisi kolaboratif. Supervisi kolaboratif ini berguna untuk meningkatkan profesionalisme guru, seperti yang dikatakan oleh Sampirni tahun 2020, di mana supervisi kolaboratif ini merupakan model supervisi berbasis kemitraan yang memposisikan supervisor sebagai rekan atau mitra yang berpengalaman, yang membantu serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Supervisi kolaboratif ini dianggap cocok digunakan untuk meningkatkan profesionalisme para pendidik atau guru, karena dalam supervisi ini, guru yang akan disupervisi merasa didukung dan tidak merasa terintimidasi oleh kepala sekolah selaku supervisor. Penelitian yang dilakukan oleh Lucina tahun 2022 juga menunjukkan hasil bahwa supervisi kolaboratif ini dianggap cukup efektif dalam membantu meningkatkan profesionalisme guru, terutama dalam mengembangkan materi pembelajaran dan juga bahan ajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip supervisi kolaboratif. Lanjut. Menurut Simbolon tahun 2018 halaman 116, supervisi kolaboratif memiliki 5 prinsip. Yang pertama, prinsip kolaboratif, di mana dalam supervisi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam membimbing guru dengan melibatkan secara bersama dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang kedua yaitu prinsip kolegial, di mana dalam supervisi ini dilaksanakan dengan pelibatan guru lain sebagai tutor kolega untuk tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman dalam memperbaiki mutu mengajar guru. Yang ketiga yaitu prinsip kemitraan, di mana dalam supervisi kolaboratif ini memandang keberhasilan guru dalam mengajar merupakan keberhasilan bersama, bukan menilai melainkan kepala sekolah dan guru belajar bersama. Yang keempat yaitu prinsip terbuka, di mana dalam supervisi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah melalui pemberian kesempatan sepenuhnya kepada guru untuk dapat saling membantu satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu prinsip fleksibel, yaitu supervisi dilaksanakan kapan saja oleh kepala sekolah dengan berfokus pada materi yang disesuaikan dengan kebutuhan guru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya yang lain. Selanjutnya ada karakteristik supervisi kolaboratif. Jadi menurut Jaya tahun 2020 dalam halaman 21 disebutkan terdapat 7 karakteristik dari supervisi kolaboratif. Adapun karakteristiknya yang pertama yakni guru senior, pengawas, dan guru yang disupervisi berkolaborasi dengan melibatkan peserta didik dalam mendapatkan informasi terkait guru yang disupervisi. Karakteristik yang kedua,
Supervisi kolaboratif melibatkan guru senior yang mempunyai latar belakang ilmu yang sepadan dengan guru yang disupervisi, sehingga dapat mempermudah guru yang disupervisi dalam menyampaikan permasalahan tanpa harus menunggu pengawas. Kemudian, karakteristik yang ketiga, supervisi kolaboratif ini bermula dari pemahaman guru terkait kelemahan yang dimiliki. Lalu, supervisi kolaboratif ini dilakukan atas permintaan guru untuk menyimak cara-cara guru tersebut memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Apakah kelemahan atau permasalahan tersebut sudah benar ataupun masih salah. Selanjutnya, karakteristik yang kelima, setelah adanya proses supervisi selesai, akan diadakan pertemuan balikan untuk membicarakan hasil dari supervisi tersebut. Kemudian karakteristik yang keenam, supervisi kolaboratif ini dilakukan juga sebuah pemberian penguatan kepada guru agar tidak merasa putus asa. Dan karakteristik yang terakhir, supervisi kolaboratif dilakukan penindaklanjutan untuk memperbaiki kekurangan yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya tentang langkah-langkah dalam supervisi kolaboratif. Menurut Solehuddin tahun 2020, langkah-langkah dalam supervisi kolaboratif terdapat 3. Yang pertama yaitu tahap prasupervisi. Tahap ini dilakukan oleh kepala sekolah yang memberikan fasilitas kepada guru, dan guru mengutarakan permasalahan krusial yang dihadapinya. Tahapan yang kedua yaitu tahap supervisi. Yaitu tahapan ini dilakukan ketika guru sedang melaksanakan pembelajaran atau kinerja profesionalnya. Kepala sekolah dalam hal ini melakukan supervisi harus menerapkan 5 prinsip pendekatan supervisi kolaboratif, yaitu prinsip kolaboratif, kolegial, kemitraan, terbuka, dan fleksibel. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pasca supervisi, yaitu tahap ini dilakukan dengan aktivitas refleksi bersama antara kepala sekolah dan guru perihal pelaksanaan kinerja guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, selanjutnya yakni hal-hal yang harus diperhatikan supervisor dalam pandangan supervisi kolaboratif. Selanjutnya, menurut Profesor Ali dalam bukunya mengatakan bahwa perilaku supervisor yang harus dilaksanakan yaitu ada 5. Yang pertama, supervisor mempresentasikan persepsinya mengenai sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran supervisi. Kemudian yang kedua, supervisor mempertanyakan kepada guru mengenai sesuatu yang menjadi sasaran supervisi. Kemudian yang ketiga, supervisor mendengarkan guru. Jadi mendengarkan masalah-masalah yang dikemukakan oleh guru sehingga bisa dipahami secara utuh oleh supervisor. Kemudian yang keempat, ada supervisor mengajukan alternatif pemecahan masalah kepada guru. Dan yang terakhir, supervisor dan guru bernegosiasi untuk atau berunding. Nah, ini supervisor bersama guru mengadakan negosiasi untuk membagi tugas dalam rangka mengimplementasikan alternatif pemecahan masalah yang terpilih. Selanjutnya ada pelaksanaan supervisi kolaboratif di sini. Adapun supervisor akan menggunakan orientasi kolaboratif dalam melaksanakan supervisi pengajaran, maka bentuk aplikasinya dalam proses supervisi klinik akan sebagai berikut. Pada pertemuan awal, supervisor mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh guru, sehingga ia betul-betul memahami masalah yang dihadapi guru. Kemudian setelah itu, supervisor bersama guru mengadakan negosiasi untuk menerapkan kapan supervisor akan melakukan observasi kelas. Setelah pertemuan awal, dilanjutkan dengan observasi kelas. Pada saat ini, supervisor dengan menggunakan instrumen tertentu mengamati pengajaran guru dan aktivitas murid, nantinya hasil pengamatan dianalisis. Kemudian dalam analisis, supervisor menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengarahkan pemahaman guru terhadap masalah yang dihadapinya. Pada tahap pertemuan balikan, supervisor mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Guru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh supervisor, kemudian supervisor bersama guru
mulai memecahkan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ini sebaiknya antar supervisor dan guru berpisah, sehingga masing-masing pihak bisa mengidentifikasikan alternatif pemecahan masalah menurut pikiran masing-masing pihak. Kemudian pada hari berikutnya, kedua belah pihak berkumpul kembali untuk membahas alternatif pemecahan yang telah dibuatnya. Baik, sekian dari kelompok 5 yang mempresentasikan tentang model supervisi pengembangan kolaboratif. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.